Audio Jungle. Pak, terkait pasar Kroya seperti apa nih Pak? Ya udah diurus nanti sama Pak Sekda karena itu punya swasta ya. Oke. Nanti biar kita ngobrol dulu sama swastanya. Oke. Tapi kalau enggak ya harus segera diambil alih. Pedagangnya ini. Oh, bawa sayuran katanya. Oh ini. Oh, saya kira hasil panen. Itu mau dimasak apa? Dibagi-bagi lah kan nanti teman ya. Moga-moga pasarnya nanti bangun. Tenang aja, saya udah dapat laporannya, udah bisik-bisik sama Pak Sekda, dibahas duluan aja ya ini. Yang lainnya ini sama-sama insya Allah kami sudah komunikasi. Memang itu punyanya swasta ya. Kalau swastanya nggak mampu bangun, kita upayakan kita ambil alih. Tapi oh saya ada dingin gitu, beres ya lah, sabar sih lah ya. Beda, ada mekanismenya karena itu miliknya orang. Jadi kita akan negosiasi. Jadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan kepada saya prosesnya. Ini catatan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita tuh seneng ada investor masuk, seneng kita dibantu. Tapi kenapa kalau pasar itu mesti masalah? Kalau investor ya masuk pasar dikelola oleh perusahaan, mesti problem. Saya nggak ngerti. Biasanya soal tarif, ya, harga sewa lah ya, harga sewa apa namanya? Kios. Nah, biasanya masalah. Maka suatu ketika saya ngobrol sama Pak Presiden, kalau pasar rakyat memang sebaiknya yang bangun pemerintah. Jadi pedagang. Oh, bagus. Dendam lembu-lembu ya. Makmur ya, alhamdulillah lah. Pakai rezekinya. Ini kalau tidak pemerintah yang bangun, yang terjadi ya kadang-kadang begini, terjadi kebakaran, satu tidak diasuransikan, dua soal perawatan. Kalau sebenarnya mereka merawat dan itu baik, kita semuanya juga senang gitu. Ya ada sih yang profesional seperti itu, tapi begitu ada problem seringkali waktu kita nggak siap, itu tidak diasuransikan. Kalau itu diasuransikan sebenarnya bisa diklaimkan asuransi sehingga dibangun karena swasta. Tapi kalau pemerintah kebakaran gini, udah tinggal rapat sama DPRD ya Pak Sekda ya, kita usulkan bangun. Kurang duit jalur gubernur, gampang. Untuk dengan ada keprok-keprok orang oleh sepeda orang. Nah, gubernur duit. Tapi kalau nggak punya apa Pak Gubernur matur Pak Presiden. Ini, jadi urut-urutan gitu. Apalagi kalau kebakaran. Itu kayak pasar Johar Semarang, kebakaran, nggak jadi bagus. Gitu. Wonosobo itu juga lama sekali, itu juga sedang lagi proses. Nah ini Korea sebenarnya dulu juga saya sudah mendapatkan masukan. Terima kasih gitu. Maka tadi aku mau ada yang demo mau ikut ngobrol ngopi aja, makan gitu ya. Oleh wedan apa orang? Dereng ya? Ya kan Joko Dewe kayak nah itu ya. Tapi makanya tadi saya sampaikan dulu sama Pak Sekda, langkah-langkah dari pemerintah sudah diambil. Kalau memang nanti harus ada pengadilan, kita lihat pengadilan. Siapa takut gitu. Tapi Terkait kunjungan Pak Ganjar, komentar Pak Sekda. Ya, terima kasih. Dan tentunya kami merasa bangga, bahagia mewakili masyarakat Cilacap, masyarakat Kecamatan Kesugian pada umumnya di 4 desa ini.
beliau masih menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini tentunya bentuk perhatian beliau kepada masyarakat, karena masyarakat juga ingin menyampaikan terima kasih atas pembangunan jalan-jalan di 4 desa di Kecamatan Pesugihan ini sekarang sudah hotmix bagus. Mudah-mudahan dengan beliau turun, perhatikan apalagi kurang-kurangnya tadi. Termasuk beliau juga bertemu dengan para pedagang pasar Kroya tadi, yang intinya menjanjikan bahwa Pak Gubernur siap membantu. Kalau kurang dana, provinsi siap. Intinya kita sudah proses kerjasama dengan TDM untuk bekerja sama agar pembangunan pasar ini cepat dibangun. Gitu kan? Artinya pasar Kroya itu sendiri pemerintah daerah pada bulan yang lalu statementnya Pak Sekda akan mengajukan PT TDM ke pengadilan, ini gimana Pak? Mungkin kita tidak sampai ke proses pengadilan. Nanti akan TDM akan menyerahkan lah. Karena mungkin kalau pengadilan juga prosesnya lama ya. Kami menyambut baik ini diskusi-diskusi dengan TDM, bisa cepat. Dan Pak Gubernur sangat mendukung sepenuhnya untuk pembangunan pasar Kroya. Tadi pesan ya sementara betah dulu di penampungan pasar sementara. Mudah-mudahan bisa. Harapannya Pak dengan kemitraan antara gubernur dengan dalam hal ini pemerintah kabupaten dengan provinsi, harapannya seperti apa Pak? Untuk pasar Kroya? Ya. Secepatnya kita bangunkan pasar yang bagus, yang representatif untuk para pedagang. Kalau sekarang kan masih sementara, sehingga perekonomian masyarakat bisa bergerak cepat. Oke. Itu mungkin ya? Ya, makasih. Makasih. Ya Pak Lisin. Pak Lisin ini dengan kehadirannya Gubernur Jawa Tengah di Pesanggerahan, tentunya ini tadi banyak para pedagang pasar Kroya yang ikut mengayu bahyo Pak Gubernur. Ini tanggapannya seperti apa dan harapannya nih? Ya, tanggapannya pertama saya sangat berbahagia sekali hari ini karena kemarin kita hampir 5 hari itu dibikin spot jantung karena keinginan kami bersama warga masyarakat pedagang pasar Kroya berkeinginan sekali untuk bisa ketemu langsung dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk menyampaikan perjuangan kita selama ini untuk segera dibangunnya kembali pasar Kroya supaya semua pedagang pasar Kroya bisa berjualan kembali di tempat yang layak untuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Artinya ini seneng ya Mas Lin, ada seneng banget, bahagia banget ini hari ini seluruh pedagang masyarakat berbahagia banget, berbahagia sekali. Jadi luar biasa lah, sampai tidak bisa disampaikan dengan kata-kata bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali. Jadi dari momen ini kami berharap pedagang pasar Kroya bisa menyelesaikan masalah kami pedagang pasar Kroya untuk segera menyelesaikan masalah pasar Kroya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa saat awal pidatonya malah justru membahas pasar Kroya dulu, ini bagaimana nih? Ya, itulah respon positif dari Bapak Gubernur terkait dengan masalah pasar Kroya. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur karena beliau seorang pemimpin yang sangat sayang rakyatnya, dan kami yakin pedagang pasar Kroya hari ini apa yang kami cita-citakan, apa yang kami minta, kami perjuangkan selama ini, Bapak Gubernur bisa membantu. Oke, terima kasih Pak Lihin. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Gubernur Jawa Tengah, pasar Kroya pasca musibah kebakaran secepatnya bisa dibangun. Amin. Ya Mas, dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah ya, ini para pedagang pasar Kroya ikut mengayu bahagia juga dengan kehadiran Gubernur. Tadi sempat di awal juga disampaikan tentang pembangunan pasar Kroya oleh Pak Gubernur. Tanggapannya seperti apa nih pedagang? Kita para pedagang sangat lega karena tuntutan kita, aduan kita ke Bapak Gubernur telah direspon, dan itu termasuk kabar gembira bagi kita semuanya. Dan semoga aja apa yang dikatakan sama Pak Gubernur diinstruksikan semoga nyata. Bapak Ibu sekalian, mohon diberi jalan. Bapak setelah ini tidak ke tempat tujuan lain. Oke, terima kasih Mas, sukses selalu. Tadi ini sudah mendengarkan pesan dari Gubernur Jawa Tengah terkait pasar Kroya. Nah, Ibu sebagai pedagang seperti apa nih tanggapannya?
sudah agak senang, bombong juga, cuman belum ada titik terang ya Pak. Yang kita mau kan sebenarnya kapan pasarnya itu dibangunnya kapan. Terus sekarang tahapannya pembahasannya itu sampai di mana kita belum tahu gitu loh Pak. Yang kepengen kita tahu kan kita kesini kepengen tanya gitu. Pasar Kroya ini maksudnya sudah ditangani apa belum? Kalaupun sudah, tahapannya sudah sampai mana gitu. Benarkah mau dibangun itu loh Pak. Oke. Ya oke. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan ini tanggapan Ibu nanti bisa didengar oleh Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, selamat sore Mas. Ini kan tadi ada kunjungan Ganjar ya, juga dengan selaku LSM GMBI Distrik Cilacap ya. Tentunya tadi disebut Pasar Kroya dalam pidatonya Pak Ganjar tadi akan mendukung langkah-langkah dalam pembangunan. Ini tentunya ke depan seperti apa nih tanggapannya nih? Pertama, kami sangat apresiasi dan berterima kasih atas kunjungan beliau Pak Ganjar selaku Gubernur di Jawa Tengah, dan para pedagang menuntut agar segera dibangun kembali supaya mereka itu bisa berdagang berjualan dengan untuk pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini Pemda tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa akan segera untuk dibahas di meja Tentunya dengan adanya penekanan tadi dari Pak Gubernur ya, tentunya ke depan lagi langkah-langkah GMBI untuk bisa cepat merealisasikan pembangunan Pasar Kroya nanti seperti apa nih ke depan ini? Nah, ke depan kita akan kawal terus, kita akan kawal terus sampai pembangunan ini cepat terakomodir dan masyarakat bisa kembali lagi. Tentunya dengan kehadiran Pak Ganjar di Pesanggerahan tadi ada berapa bis ini ya, pedagang Pasar Kroya yang hadir ke sini, ini kira-kira ada berapa ratus pedagang? Ya, ini mewakili semua, ada kurang lebih 100 lebih lah, 100 lebih para pedagang, karena pedagang masih dalam masa berjualan dan kebetulan waktunya itu juga waktu yang singkat karena hari Jumat. Mereka juga terbatas. Tadi yang mewakili adalah istri-istri para pedagang. Harapannya Mas dengan adanya komunikasi dengan audiens dengan Pak Ganjar? Harapan kita tidak banyak. Harapan kita supaya pasar ini segera dibangun secepat mungkin. Dengan anggaran dari manapun, kami sebagai warga masyarakat tidak tahu, yang tahu adalah beliau-beliau yang punya kedudukan di atas. Oke, terima kasih Mas.